Eh, Selamat sore, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta sekolah paralegal angkatan pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Saya hari ini hendak menyampaikan tugas ke-8 sesi pertama tanggal 29 Juni 2024 tentang materi paralegal pidana narkotika. Sebagai pendahuluan bahwa dewasa ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya, narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Bertepatan dengan ketentuan tersebut, demi menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial. Sebenarnya penggunaan narkotika sangat bermanfaat bagi pengobatan. Dalam penggunaannya, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan secara ilegal, dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh yang berwenang. Selain merugikan pengguna juga dapat membahayakan masyarakat secara umum. Dalam sistem hukum di Indonesia yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum inilah yang mengatur mengenai segala sesuatu berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Langsung saja pada saat seseorang sedang dituduh atau disangkakan atau didakwakan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika, maka orang tersebut akan berhadapan langsung dengan negara melalui aparat penegak hukum atau penyidik dan penuntut umum. Posisi pengguna berhadapan dengan negara menjadi tidak imbang. Patuhan hukum, tersangka maupun terdakwa memang memiliki hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau advokat. Namun, negara belum maksimal dalam memberikan dukungan kepada para advokat maupun organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum, sehingga masih sangat banyak para pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum yang tidak mendapatkan pendampingan maupun bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna narkotika dalam menghadapi tuduhan atau sangkaan maupun dakwaan dari negara dan akhirnya harus berujung pada tempat-tempat penahanan dan penjara. Nah, yang dimaksudkan dengan pendamping di sini dapat berarti siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap penggunaan narkotika ketika disangkakan maupun didakwakan oleh negara karena melakukan tindak pidana narkotika. Para anggota komunitas korban narkotika, keluarga, atau orang yang secara tulus peduli terhadap penggunaan narkotika dapat mendampingi pengguna narkotika ketika berhadapan dengan hukum. Selain memberikan dukungan moral dan berbagai upaya, juga dapat dilakukan pendampingan untuk memberikan informasi hukum, mengumpulkan bukti-bukti, mencari dukungan, membantu melakukan pembelaan, membantu advokat atau para pemberi bantuan hukum, dan kegiatan lainnya. Nah, dari sinilah peran paralegal memang sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan. Kemudian penyelesaian suatu perkara hukum dalam tingkat kasasi
langsung saja ke tingkat kasasi. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara hukum yang ditangani. Alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa menjadi materi pokok dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung. Apabila dalam alasan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP yang mengatur tentang alasan kasasi, Hakim Mahkamah Agung dapat menjatuhkan amar putusan menolak permohonan kasasi. Sebaliknya, apabila alasan permohonan kasasi terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C KUHP, Hakim Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan kasasi yang berarti Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan dapat mengadili sendiri perkara tersebut. Lebih lanjut, alasan kasasi yaitu satu, dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena karena yang A tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, yang B salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang C lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Yang kemudian yang nomor 2 berdasarkan pasal 253 ayat 1 KUHP, di mana ayat tersebut berbunyi bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan yang A, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang B, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Yang C, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Kemudian selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Pembatalan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan oleh Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan di atas ya, mengenai alasan kasasi. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum tergantung kepada terdakwa untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Namun apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terkait mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah terdakwa dan atau penuntut umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Terdakwa secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga penuntut umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan permohonan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum. Lebih lanjut, kemudian upaya hukum kasasi tersebut terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 244 KUHP untuk pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kemudian ada permintaan kasasi harus dilakukan dalam tenggat waktu 2
minggu atau 14 hari berdasarkan pasal 245 KUHP. Kemudian Mahkamah Agung akan memeriksa kasasi karena yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, kemudian keduanya salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, kemudian yang ketiga lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Namun terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi berdasarkan pasal 244 KUHP. Dalam pemeriksaan kasasi wajib membuat serta menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan berdasarkan pasal 248 ayat 1 KUHP. Apabila tidak punya advokat dan tidak mengerti hukum, dapat dibantu paralegal. Terhadap jenis putusan yaitu satu bebas, dua lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum berdasarkan pasal 67 KUHP. Seketika harus dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena hal itu upaya hukum yang tersedia adalah dari Jaksa Agung, yaitu kasasi demi kepentingan hukum ini. Tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan berdasarkan pasal 259 ayat 2 KUHP. Sebab tujuan ketentuan hal ini adalah agar konsistensi hukum dapat dipertahankan dan tidak menjadi presiden buruk yang kemungkinan akan diikuti. Sebagai catatan atas putusan hakim, ada beberapa kemungkinan keputusan yang dijatuhkan, yakni hakim membebaskan terdakwa, hakim melepaskan terdakwa. Apabila hakim memutus hal ini, maka saat itu juga terdakwa bebas dan jaksa secepatnya mengurus pembebasan atau memberikan pelepasan terdakwa dari tempat penahanan. Umumnya atas putusan bebas atau lepas, jaksa akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian terdakwa akan memperoleh memori kasasi dari jaksa penuntut umum dan terdakwa berhak untuk menanggapi memori kasasi tersebut atau yang disebut dengan kontra memori kasasi. Hakim juga dapat memutuskan terdakwa bersalah dan hukum terdakwa. Atas putusan ini, terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan jangka paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Terdakwa yang ditahan dapat meminta bagian administrasi rumah tahanan untuk mengurus pernyataan banding dan mengajukan memori banding. Atas keberatan dengan putusan pengadilan tinggi terdakwa dan garis miring atau penuntut umum juga berhak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu 2 minggu atau 14 hari sejak petikan atau pemberitahuan putusan pengadilan tinggi diterima. Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dengan jangka waktu 14 hari sejak diajukannya kasasi. Pendamping dapat membantu pendampingan dan atau penasihat hukum untuk menyusun memori banding, kontra memori banding atas memori banding penuntut umum, memori kasasi, kontra memori kasasi atas memori kasasi penuntut umum. Saya sampaikan juga tentang etika pendampingan. Walaupun tidak ada etika secara ketat untuk para pendamping, namun beberapa hal dapat menjadi pegangan bagi pendamping agar tidak bermasalah di kemudian hari, yaitu antara lain sampaikan sejujurnya bahwa kita sebagai pendamping atau paralegal adalah bukan advokat atau pengacara, dan kita akan membantu bila yang dibutuhkan adalah advokat atau pengacara. Informasi hukum diberikan dengan menunjukkan dasar informasi tersebut diperoleh apakah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat ahli hukum, dan lain-lain. Sejauh mungkin tidak mengambil pilihan, maka berikan beberapa opsi kepada dampingan. Tanpa merendahkan sebagai pendamping dan membiarkan pelanggaran hukum, HAM, dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, buatlah suasana yang harmonis dengan aparat penegak hukum.
kemudian sampaikan informasi perkembangan proses hukum apa adanya kepada dampingan atau keluarga dampingan yang diberikan kepercayaan kepada dampingan. Kemudian tidak pernah membicarakan rahasia atau kondisi dampingan kepada orang lain tanpa persetujuan dampingan. Bila ingin meminta sharing pendapat dengan pihak lain, gunakan nama samaran untuk dampingan atau sebutkan langsung mengenai substansi masalah yang dihadapi. Jangan pernah menjanjikan sesuatu keberhasilan atau kemenangan kepada dampingan atau keluarga dampingan. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan atau menelantarkan dampingan apabila memang permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan berat. Mintalah bantuan kepada pendamping lainnya dengan tujuan bukan untuk meninggalkan beban demi pendamping yang membantu. Jangan meminta biaya yang tidak diperlukan untuk pendampingan, khususnya untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Mintalah biaya sewajarnya tanpa memberatkan dampingan atau keluarga dampingan dan berikan bukti tanda terimanya atau biarkan keluarga dampingan langsung menyerahkan uangnya. Lalu bukti-bukti surat yang asli biarkan dipegang oleh dampingan atau keluarga dampingan dan jangan memberikan bukti surat yang asli kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa adanya tanda terima yang secara jelas menyebutkan menerima surat asli. Putusan hakim kasasi memang penting karena untuk memberikan penciptaan hukum dan pembentukan hukum, kemudian ada penegakan hukum. Mengenai contoh kasus, saya mengambil dari karya ilmiah yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Kasasi di bawah ancaman minimal dalam Undang-Undang Narkotika tentang studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 4634 K garis miring Pitsus garis miring 2023 yang terdapat di dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik dalam Jurnal Demokrasi Volume 1 nomor 3 bulan Juli 2024 yang disusun oleh Ahmad Zulkifli Rahmatullah, mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, dan Muhammad Hasan Sebiar dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Langsung aja, putusan Mahkamah Agung nomor 4634K garis miring Pitsus garis miring 2023 perkara atas nama terdakwa Andiaka Murti Cahya Primandaka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengadili mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Putusan nomor 4634K garis miring Pitsus garis miring 2023 adalah hasil pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terkait perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan terdakwa Andiaka Murti Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanuddin dengan identitas sebagai berikut. Nama Andiaka Murti Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanuddin, tempat lahir Pelai hari, umur dan tanggal lahir 27 tahun, kelahiran 3 Januari 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Situbondo, agama Islam, pekerjaan wira swasta, status penahanan dalam tahanan sejak 15 November 2022. Pada dakwaannya,
Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu ke-1 pasal 114 ayat 1 yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pengantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan kedua pasal 111 ayat 1 yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak sebesar 8 miliar rupiah. Dan jaksa penuntut umum menuntut dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 800 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, serta menetapkan barang bukti termasuk sabu, alat hisap, dan beberapa handphone yang dipergunakan dalam perkara lain, yaitu saksi Muhammad Iqbal. Dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Yang kedua, dengan amar putusan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Kemudian menetapkan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya, putusan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutus dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500. Permohonan kasasi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa pengadilan sebelumnya tidak menerapkan hukum secara benar dan memohon pembatalan penjatuhan pidana. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan alasan bahwa kasasi terdakwa tidak dapat diterima karena pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya, sudah tepat dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan yang benar berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti terdakwa terbukti sering mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi lainnya, serta barang bukti berupa sabu, alat hisap, dan peralatan lain terbukti mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti sabu tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan 1 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada amar putusan Mahkamah Agung, hakim menolak permohonan kasasi terdakwa serta memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 800 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Kemudian membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 kepada terdakwa. Terdakwa Andiaka Murti Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanuddin diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan tuduhan tindak pidana narkotika. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 114 ayat 1 yungto pasal 132 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
pada putusan kasasi pasal yang dapat dibuktikan adalah 112 ayat 1 untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pada putusan kasasi tersebut, hakim memutus di bawah minimal yaitu 1 tahun dan 6 bulan penjara. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan satu bukan tanaman. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 4634 K/Pitsus/2023 sebenarnya tidak sesuai dengan sistem pemidaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan satu bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika menurut dakwaan alternatif jaksa penuntut umum. Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, namun hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama hanya 1 tahun dan 6 bulan penjara. Yang jelas berada di bawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang menganggap tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan tindakan yang luar biasa pula. Menurut pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum yang melebihi ancaman maksimal atau di bawah ancaman minimal yang ditetapkan dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jika dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa diputus bebas. Sanksi pidana terkait dengan kasus narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat selain kepastian hukum. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara narkotika. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, keputusan hakim harus tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang menetapkan ancaman pidana minimal. Penyalahgunaan narkotika memang dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman minimal menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seperti pada pasal 111 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit
800 juta rupiah dan paling banyak sebesar 8 miliar rupiah. Dalam penentuan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hakim biasanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menentukan rentang pidana yang diperbolehkan. Undang-undang tersebut menetapkan batasan minimal dan maksimal untuk ancaman pidana yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Lalu, namun dalam putusan kasasi nomor 4634 K garis miring Pitsus garis miring 2023 terjadi penjatuhan pidana di luar batas minimal yang diatur oleh undang-undang tersebut. Hakim dalam putusannya memberikan pidana di bawah batas minimal yang ditetapkan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan Mahkamah Agung nomor 4634 K garis miring Pitsus garis miring 2023 atas nama terdakwa Andika Murti Cahya Primandaka ternyata telah menimbulkan kerancuan terkait penerapan sanksi pidana di bawah batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun jumlah barang bukti yang ditemukan dalam kasus tersebut relatif sedikit dan untuk mengkonsumsi sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Dan terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung disimpulkan bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman pidana yang lebih rendah dari ancaman minimal yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni hanya 1 tahun dan 6 bulan. Hakim lebih mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk konsumsi sendiri dalam mengambil keputusan. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dari sudut pandang kepastian hukum, penjatuhan pidana di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika oleh hakim tidak dapat dibenarkan karena hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas atau istilahnya nulla poena sine lege. Putusan yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung dapat dikatakan melanggar kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang tersebut, penafsiran yang dilakukan oleh putusan hakim Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sudah jelas. Kemudian pembutuhan atau penemuan hukum juga tidak dapat dibenarkan jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana di bawah batas minimal oleh hakim Mahkamah Agung dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kemudian Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 4634 garis K garis miring Pitsus garis miring 2023 telah memutus untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Andika Murti Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanuddin dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebesar 800 juta rupiah yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan dan juga pada putusan kasasi ini tidak memenuhi batas minimum pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 111 ayat 1 yang menetapkan hukuman minimum 4 tahun penjara. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menurunkan hukuman terdakwa menjadi 1 tahun dan 6 bulan yang jelas-jelas di bawah minimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Narkotika tersebut. Mahkamah Agung sendiri berdalih bahwa jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Namun hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yang tidak membedakan jumlah atau maksud penggunaan dalam menentukan batas minimum
pidana. Tujuan dari hukuman minimum ini adalah untuk memberikan efek jerah dan memastikan bahwa pelanggaran terkait narkotika harus dilakukan dengan serius tanpa terkecuali. Memang keputusan ini dapat menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum narkotika di Indonesia. Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait narkotika tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum. Putusan ini juga berpotensi dianggap tidak adil bagi terdakwa lain dalam kasus narkotika yang dijatuhkan hukuman sesuai dengan batas minimum undang-undang. Keseragaman dalam penjatuhan hukuman memang sangat penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Pertimbangan Mahkamah Agung yang lebih menitik beratkan pada aspek kemanusiaan individu terdakwa tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam pemberantasan narkotika. Undang-undang narkotika dirancang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan dampak negatifnya. Mengabaikan hukuman minimum berarti sama aja mengabaikan kebijakan legislasi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan matang oleh pembuat undang-undang untuk kemaslahatan umum. Dan putusan Mahkamah Agung nomor 4634 K garis miring Pitsus garis miring 2023 tentang kasus tindak pidana narkotika menunjukkan adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk konstitusi sendiri, namun hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Penyatuan pidana di bawah batas minimal oleh Hakim Mahkamah Agung dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan prinsip legalitas atau istilahnya nulla poena sine lege dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian, saya cukupkan sekian. Terima kasih.